Sewaktu saya tanya supirnya itu yang kecelakaan, bahwasanya ada yang minta kunci mobil. Itu posisi lagi jalan. Terus ada yang nepuk pundaknya katanya, mana kunci mobil, kata gitu. Suara perempuan. Padahal itu posisi lagi bawa mobil. Begitu saya cari ke bawah, di situ memang ada kuburan makam. Dan saya ingat lagi ternyata di pinggir jalan. Itu ternyata bekas pembantaian perempuan yang hamil. Itu jidatnya bolong. Itu keluar darah, mukanya udah darah semua itu. Akhirnya saya buru-buru angkat, saya pindahin ke mobil saya, dan posisinya di sebelah kiri saya itu ada gang lorong kecil. Nah, setelah saya nengok ke situ, saya kaget. Kagetnya itu ada sosok pocong yang mukanya mirip dengan teman saya sendiri di situ. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, balik lagi dan terima kasih sudah bergabung di program Kacamata Misteri bareng gua Dewan. Kali ini kita kedatangan tamu lagi yang akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang misteri, perjalanan mistis dari mulai kejadian kecelakaan lalu lintas hingga merunut ke kejadian misteri lainnya. Kita langsung kenalan aja. Di sebelah saya ada Kang Mahmud. Jangan malu-malu suaranya Kang Mahmud. Yes, Oke? Siap. Kang Mahmud tinggal di Serang. Tinggal di Serang, Wong Serang. Jadi kegiatan sehari-hari apa Kang Mahmud? Kegiatan sehari-hari saya freelance lah. Freelance ya? Apa aja bisa. Apa aja, palu gak ada. Apa lu mau gua ada. Iya, siap. Oke, langsung aja ya kita mau dengerin cerita ini. Cerita tentang kisah pribadi. Sebelum saya bercerita gitu ya, saya pengen mengirimkan hadiah dulu untuk teman akrab saya yang berkaitan dengan cerita ini gitu kan. Karena apa ya, beliau itu teman dekat saya gitu, dan sumber dari cerita ini pun karena teman saya kan gitu. Sebelum kita mulai cerita ini, saya pengen kirim doa Al-Fatihah untuk beliau, khususon ala haziniyah wa ala likulli niyatin sholihah, khususon ila hadi sahibul karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Luar biasa ini namanya baru sahabat, teman-teman ya. Sahabat udah nggak ada, masih diberikan hadiah Fatihah. Semoga sahabat di sana juga menerima Fatihahnya dan merasakan di alam. Amin. Gimana Kang? Gitu. Dan setelah itu saya ingin mengirimkan sholawat juga untuk baginda Rasulullah dan juga wabil khusus untuk teman saya. Gitu. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Amin. Ditempatkan di tempat yang paling mulia oleh Allah. Amin. Gitu. Untuk kita semuanya juga. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah, jadi adem nih teman-teman. Biar adem hati kitanya juga. Biar gimana pun juga teman saya pun beliau enak juga, karena kan kita lagi membicarakan akan menceritakan Betul, beliau ya, betul. gitu kisahnya kan gitu. Iya, iya. Ketika saya sebelumnya itu saya tidak tahu ini teman saya tumben-tumbenan gitu ya, ikut sama teman yang baru kenal. Oke. Setelah beliau sudah ada di sana, itu di waktu hari Minggu, hari Sabtu malam Minggu maksudnya, itu sekitar jam 12 malam, itu tiba-tiba nelpon teman saya itu. Nelpon, bro, lu ada di mana? Gue lagi ada di kosan, gitu sama teman-teman nih. Lu di mana, bro? Gue lagi di tempat klub nih. Lu mampirlah ke sini, nyusul. Lu sama siapa? Sama si A, si B. Maaf, saya nggak sebutin, gitu ya. Iya, apa-apa. Gitu, saya nggak sebutin. Nah, setelah itu tumben-tumbenan amat. Lu ke sono. Ya udah, gue kesana lah. Gue susul. Ini firasat gue nggak enak nih, bro. Ya udah lu kesini, lu jangan begitulah. Masa sama temen pakai panik aja, bikin gitu. panik gue aja kayak gitu. Posisi suara udah rada ngawurnya itu kayak orang mabuk lah ya, gitu. Akhirnya berangkatlah saya berempat ke sana itu. Saya yang punya mobil, adik saya sama teman satu lagi, saya berempat, gitu. Nah ternyata begitu saya ke sana sampai ke tempat clubbing malam. Itu saya lihat ada teman yang lainnya juga, gitu. Cowoknya berempat, ceweknya 2, gitu. Nah setelah itu saya ikut di situ. Beberapa menit kemudian saya ngajak pulang, bro balik yuk. Ini udah malam, perasaan gue nggak enak nih. Udah lu ikut pulang aja sama gue. Oh enggak bro, ini gue mau lanjut, kata gitu. Lanjut kemana? Ke Jakarta. Gue nggak ikut lah, lu aja yang berangkat. Kalau bisa mau lu pulang, perasaan gue nggak enak. Enggak, lu harus ikut. Enggak. Ini yang bikin saya penasarannya itu, ini teman-teman udah pada oleng nih, gitu. Setelah itu saya pinta kunci mobilnya. Saya tanya, lo yang kesini yang kapan? Naik mobil. Yang punya mobil mana? Ada nih, dia diunjukin. Saya kenalan. Nah setelah itu, bro, ini firasat gue nggak enak. Lu udah pada oleng nih. Sini kunci mobilnya, gua aja yang bawa. Khawatir. Gitu. Karena saya khawatir, gitu. Khawatir dengan teman saya ini, gitu kan. Karena saya sama yang punya mobil dan teman yang lainnya itu saya belum begitu akrab. Ya. Setelah itu saya pinta kunci mobilnya. Tenang aja A, masih kuat, gitu. Oke, kalau memang masih kuat, tuh ngobrol sambil joget-joget. Setelah itu pulanglah kita mau pulang, gitu kan. Setelah kita mau pulang itu di tangga itu saya pinta lagi kunci mobilnya. Yang kedua kali. Yang kedua kali saya pinta, bro kunci mobilnya sini. Gue benar-benar gak enak nih perasaan. Gitu. Kayaknya nih ada yang nggak beres bakalannya. Jangan begitu jangan doain kayak gitu. Enggak. Ini mah emang benar-benar lagi tumen-tumenan perasaan gak enak. Sini kunci mobilnya, gue aja yang bawa. Enggak, masih kuat, tenang aja udah ikut ya ke sana. Enggak, gue nggak ikut, gitu. Gue lebih baik pulang karena nurutin hati nurani gue nih, gitu. Perasaan udah gak enak. Akhirnya itu posisi udah jam 1:30, gitu. Jam 1 lewat mau 1:30. Nah setelah itu nyampelah kita parkiran mobil, gitu. Kebetulan di parkiran mobil saya udah naik mobil nih, belum berangkat ya. Itu saya turun lagi, saya samperin teman saya itu, bro kunci mobilnya mana? Sini gua aja yang bawa. Wih enggak, tenang aja, masih kuat, gitu. Dan setelah itu saya ngomong lagi, perasaan gua nggak enak nih bro. Udah gua aja yang bawa lah mobilnya. Makin keras aja minta. Makin kencang itu minta kunci mobil supaya saya yang bawa, gitu. Dia nih biar jadi penumpang aja, karena yang mobil yang saya tumpangin itu biar yang punya mobil aja yang bawa, gitu. Udah setelah itu
Ini ada perempuan yang satu itu minta pindah mobil. Di mobil berapa orang? Cuman berempat. Saya pindahlah ke mobil AA ikut. Ya udah, bro lu nggak ikut? Kalau gua nggak, gua mau di sini aja. Gitu katanya temen deket saya nih. Gua mau ke sana. Oh ya udah, kalau misalkan pengennya kayak begitu. Tapi perasaan nggak enak. Gua aja yang bawa ya mobilnya. Oh enggak, tenang aja masih kuat kok. Nah setelah itu dengan rasa berat hati saya balik lagi ke mobil, itu kan dengan perempuan yang tadinya ikut sama rombongan mereka, ya ikut sama saya. Gitu. Kita ke mobil ya tuh. Setelah kita mau ke mobil, ini mobil teman saya ini jalan duluan, keluar dari mobil juga bawahnya udah ngebut, udah ugal-ugalan aja, udah banting kanan, ada mobil banting kiri. Wah itu, saya masih ngejar gitu, masih ngejar terus saja. Pas setelah itu kan itu arah ke Jakarta, tapi kan posisinya masih di Serang, itu kan berarti arah Serang dulu gitu, karena kita lewatnya lewat tol Serang, gitu kan. Nah setelah saya ngebut juga nih ngejar mobil itu, takut kenapa-napa, akhirnya yang punya mobil ngomong tuh, gitu, apa namanya, bawa mobilnya pelan-pelan aja, udah nggak usah dikejar itu mah, nggak bakal kekejar, gitu. Akhirnya begitu kita slow. Ini malah ketinggalan jauh akhirnya kan. Udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Apalagi pas posisinya jembatan tuh flyover, saya masih slow, belum nyampe flyover itu udah nggak kelihatan tuh mobil. Nah, setelah turun terus saja. Nah, setelah itu, yang saya anehnya itu, begitu saya jalannya pelan, itu ada bekas pecahan bumper, ada di tengah-tengah. Itu saya lewatin, saya kolongin tuh, lewat kolong tuh. Oh, kena mobilnya Akang ya? Kena mobil saya, kena mobil, itu akhirnya keseret, akhirnya saya pelan. Gitu kan, maksud saya ini apanya yang keseret nih? Nah begitu saya pelan mau minggir, saya lihat itu ada mobil yang kecelakaan, itu posisinya di pinggir. Di pinggir, itu hancur parah. Saya ngelihat, pas saya lihat, ternyata itu ada teman saya, gitu, bukan teman dekat, maksudnya ada rombongan teman-teman gitu tuh. Di situ salah satunya itu. Langsung saya minggir, saya lewatin mobil itu, saya minggir. Begitu saya minggir, itu saya turun. Pas saya lihat, memang benar itu ternyata teman-temannya yang rombongan tadi. Hancur itu? Itu hancur tuh mobil, separuhnya itu. Dia udah nggak kelihatan. Karena benturan tabrakan sama truk gitu. Saya lihat memang sebelumnya itu ada truk di sebelah kanan, itu rada nengah sedikit. Itu ada truk gede. Nah baru ya dari situ saya bukan nabrak, maksudnya bekas tabrakan itu bempernya keseret. Nah akhirnya saya pelan, baru saya minggir. Yang saya anehnya itu supirnya ini bengong aja. Akhirnya saya gampar tuh supirnya itu. Pak, saking shocknya, saking keselnya, saking shocknya juga. Lu kenapa? Langsung dia sadar gitu. Ini kenapa? Kenapa? Kan tadi udah gue bilang, gue aja yang bawa. Akhirnya kan kejadian kan kayak gini. Temen gue kemana nih temen gue? Nggak tahu, nggak tahu. Nah, akhirnya ada nih perempuan yang duduk di tengahnya yang satu. Itu jidatnya bolong. Itu keluar darah, mukanya udah darah semua itu. Akhirnya saya buru-buru angkat, saya pindahin ke mobil saya. Nah yang satu lagi saya pindahin, baru dua. Begitu saya mau pindahin yang satu lagi, karena yang dua itu mental ke belakang. Nah, teman saya nggak ketemu, justru teman dekat saya ini nggak ketemu, gitu. Nah, akhirnya begitu saya mau nyari, keburu ada suara sirine mobil polisi, gitu, mobil polisi. Karena saya nggak mau banyak pertanyaan gitu ya, takut dijadikan saksi atau gimana. Akhirnya saya bawa yang dua dulu itu ke rumah sakit, ke RSUD, gitu. Itu posisinya itu jam 2-an. Jam 2 pagi, bukan jam 2 siang ya, jam 2 pagi itu. Itu langsung saya bawa ke rumah sakit, gitu, bawa ke rumah sakit. Nah, nggak lama kemudian, ini yang dua ini, yang laki-laki yang dua, itu berapa jam kemudian, setengah jam kemudian, itu baru pakai mobil, roda yang di rumah sakit tuh. Bukan kursi roda, bukan. Troli gitu ya. Kasur gitu ya, buat pasien ya, atau jenazah lah gitu ya. Dibawa tuh yang dua. Ternyata kok teman saya kok nggak ada. Saya punya inisiatif, akhirnya saya balik lagi. Itu saya berdua tuh balik lagi saya ke situ.
Itu sampai sana itu hampir jam 2:30. Saya cari mobil kecelakaan masih ada di situ. Gitu saya lihat, ya Allah, itu ban mobil sampai patah as depannya tuh, ban depan sampai patah. Terus setelah itu saya senter, saya cari kemana ini teman saya, kaca mobil depan itu hancur. Gitu. Begitu saya cari ke bawah, di situ memang ada kuburan makam. Dan saya ingat lagi ternyata di pinggir situ, jalan itu. di pinggir jalan itu ternyata bekas pembantaian perempuan yang hamil. Gitu. Daerah situ. Merinding ya, kencengnya minta ampun. Gitu. Setelah itu saya turun lah berdua tuh sama teman. Begitu turun berdua saya senter, saya cari banyak kuburan di situ, ternyata ada beberapa kuburan di situ. Baru ketemu. Itu jarak dari mobil sampai ke tempat teman dekat saya itu lumayan, sekitar 5 meter mah ada. Lebih lah, mungkin 5 meter itu. Terpental gitu ya. Terpentalnya sampai jauh gitu. Saya senter, astagfirullahaladzim, ini teman saya di sini. Begitu saya mau angkat, itu ada yang ketawa. Ketawa gitu pokoknya. Begitu ketawa, saya langsung merinding nambah kencang. Saya senter kan, pakai handphone. Itu kelihatan ternyata. Saya ceritanya sampai merinding. Kelihatan. Melihat langsung sosok. Langsung sosok itu kelihatan. Gitu. Belum saya angkat. Saya diem dulu. Saya coba interaksi. Ternyata itu minta tumbal. Dan teman saya ini mau dibawa. Gitu. Teman saya udah nggak sadar itu. Posisi palanya itu dekat batu nisan. Kebentur di batu nisan. Terbentur di batu nisan. Gitu. Dan pinggangnya begitu saya angkat, ya kan, saya mau angkat, itu ngerasa kesakitan gitu, langsung berasa sakit. Pingsan tapi ngerasain sakit gitu. Ternyata ininya mengsor, pinggang. Aduh, udah akhirnya saya paksa, saya angkat, saya pindah di mobil. Itu begitu mau dipindah juga agak sedikit berat. Karena apa? Karena ini teman saya mau dibawa, gitu, mau dijadikan buat tumbal, gitu. Setelah itu saya bacaan Bismillah, saya baca ayat kursi kan, akhirnya keangkatlah tuh teman saya. Masalahnya berat badannya segitu masih sanggup, saya sendiri pun ngangkat. Ini saya berdua nggak keangkat, anehnya begitu, gitu, nggak keangkat. Dan setelah saya baca itu, akhirnya alhamdulillah atas izin Allah saya angkat itu. Saya angkat teman saya itu berdua, saya pindahin ke mobil. Dan setelah saya angkatin, saya pindahin ke mobil, saya bawa ke rumah sakit, RSUD, gitu. Setelah dari situ, itu posisinya itu yang pagi. Posisinya jam 3:30, mau tahrim lah jam 4-an gitu ya. Karena kan saya sempat interaksi dulu gitu dengan makhluk halus yang ada di situ, karena bukan yang terlihat sama saya itu kunti. Tapi ada sosok yang lainnya juga, ada rajanya juga. Karena ternyata si kuntilanak ini tugasnya itu untuk mengganggu atau mencari tumbal untuk raja setan yang di situ. Seperti itu. Ditugasin seperti itu. Iya, karena sewaktu saya tanya supirnya itu yang kecelakaan, bahwasanya ada yang minta kunci mobil. Itu posisi lagi jalan. Terus ada yang nepuk pundaknya katanya, mana kunci mobil, kata gitu. Suara perempuan. Padahal itu posisi lagi bawa mobil, gitu. Nah akhirnya setelah saya berinteraksi, karena saya anggap nggak bisa, ini manusia gitu kan, kalau mau minta tumbal yang lain jangan teman saya gitu, minta gitu. Kalau misalnya mau teman saya berantem dulu sama saya mendingan, gitu, karena bukannya apa-apa. Kalau mau minta tumbal ya binatang aja yang buat tumbal, jangan manusia. Gitu. Nah saya agak penasaran dengan tadi yang Kang bilang bisa interaksi pada saat di makam itu, kejadian itu. Itu komunikasi yang seperti apa ya? Komunikasinya seperti ini, jadi mungkin hanya orang tertentu yang bisa komunikasi dengan makhluk halus ya. Tidak semuanya bisa berinteraksi gitu. Itu pun semuanya itu atas izin Allah, gitu kan. Karena saya punya niat baik dan saya pernah belajar juga di dunia spiritual. Di dunia spiritual itu saya coba untuk berinteraksinya itu, kenapa saya nggak boleh bawa
gitu kan, jasad atau tubuhnya teman saya ini yang sedang bergeletak di tanah gitu kan, karena kecelakaan tersebut gitu. Kenapa nggak boleh dibawa gitu. Dan makhluk halusnya ini bilang bahwasanya teman saya ini mau dijadikan tumbal. Oke. Gitu. Dan tadi saya lupa bicara ya, bahwasanya di sampingnya itu ada wujud teman saya berdiri juga, tapi dipegang sama makhluk halus itu. Gitu, kayak bayangan gitu, tapi terlihat bayangan tersebut Jelas ya. jelas. Dan teman saya ini lagi tergeletak, nggak sadar diri, udah nggak sadar gitu, udah dipegangin. Jadi mungkin itu sukmanya udah dipegang, karena kalau misalkan dibawa dengan makhluk halus itu sukmanya yang diambil gitu. Dan saya coba interaksi untuk membalikan dan juga coba untuk saya lawan gitu kan, karena yang diajarkan oleh guru saya pun ketika kita bertemu dengan makhluk halus kita jangan lari gitu, karena pada dasarnya kan makhluk halus itu takut dengan manusia. Pada dasarnya memang seperti itu, memang sudah kodratnya. Manusia makhluk yang paling sempurna di mata Allah. Derajatnya pun lebih tinggi seperti itu. Dan saya kenapa harus saya takut kan itu. Cuman yang anehnya itu, yang bingungnya itu, saya manusia hamba Allah, makhluk paling sempurna di mata Allah dan derajatnya pun lebih tinggi. Tapi ketika saya emosi dengan makhluk halus, saya gampar, setannya itu malah nggak kena. Gitu kan. Gitu seperti itu. Saya bingungnya seperti itu. Jadi ketika saya berinteraksi gitu, saya coba untuk mengembalikan sukma yang sudah dibawa dan kembalikannya itu ke teman saya, itu harus berhadapan dulu dengan rajanya. Di situ masih di situ saya. Masih di situ. Gitu. Karena saya mengingat waktu juga dan juga kasihan teman saya ini, dan teman saya ini juga ngajak buru-buru, bro ayo bro, udah ketakutan duluan teman saya ini, karena kan saya berdua, yang dua saya tinggal di rumah sakit, gitu, untuk ngawal yang di sana gitu kan, gitu, suruh ngecek aja gitu, ngawal di sana yang kecelakaan itu. Akhirnya saya buru-buru angkat, ya udah saya angkat dulu, nanti saya pikir saya mau balik lagi nih, gitu, saya mau tarik dari jauh, sukma yang sudah diambil, gitu, saya mau tarik dari jauh untuk biar kembali. Nah, saya lupa di situ, makanya kayak orang linglung itu teman saya, bro OTW aja gitu. Nah seperti itu saya berinteraksinya supaya tidak mengganggu dan tidak meminta ataupun tumbal dari teman saya ini. Itu masyarakat setempat itu memang udah nggak aneh gitu di daerah situ? Memang nggak aneh. Oh gitu ya. Memang sudah tahu masyarakat setempat di situ ternyata. Gitu. Dan banyak kecelakaan. Dan banyak sering terjadi kecelakaan di daerah tersebut, sering. Gitu. Dan saya baru tahunya itu pas terjadinya atau kejadiannya itu menimpa ke teman saya sendiri, dan saya sendiri langsung yang terjun gitu, yang mengetahui, bukan katanya itu pengalaman saya kan gitu. Yang pada akhirnya kan begitu dia di rumah sakit itu, saya kasih tahu pihak keluarganya kan, itu bahwasanya ini teman saya ini Hadi namanya kan, itu kecelakaan dan ada di RSUD. Nah siangnya datang keluarganya, pihak keluarga, dan sebelumnya juga kan keluarga yang lainnya pun datang, tapi keluarga yang dari lainnya itu yang perempuan, yang laki-laki itu bingung, kok ini kecelakaan bisa separah itu, terus udah gitu bisa nggak sadar diri gitu, nggak sadarnya tuh dibilang sadar ya sadar, cuman kayak orang linglung, dibikin linglung. Ini saya di mana, ini saya kenapa, seperti itu, gitu, seperti itu. Dan pada akhirnya begitu sorenya itu, nah pihak keluarganya ini minta tolong sama saya, gitu. Karena dari dokternya itu bilang nggak sanggup untuk ngurusin kecelakaan yang ini nih, karena pinggang yang patahnya itu dokter nggak sanggup buat ngobatin, gitu. Karena memang bukan faknya ya, gitu, patah itu pinggangnya itu. Akhirnya kita siapin mobil, saya nunggu teman, saya telepon teman saya itu, minta tolong saya pinjam mobilnya buat bawa teman saya ini. Nunggu, ternyata bisanya habis maghrib. Nah datanglah teman saya ini habis maghrib. Setelah datang habis maghrib itu,
kita berangkat, minta izin dulu dong, minta surat keluar dari rumah sakit gitu kan, RSUD. Nah, setelah itu teman saya datang, nah pihak keluarganya akhirnya bawa itu si Hadi itu dibawa, diangkat ke rumah sakit, mau dibawa ke Baros, ke ahli tulang, ya kan, patah tulang itu, dibawa ke sana. Dan yang lucunya lagi, sebelum berangkatnya itu dia ngomong begini, bro OTW, iya ini mau OTW, kita OTW ya bro, OTW aja. Ngomongnya kayak OTW aja. Saya nggak berpikir bahwasannya OTW-nya itu OTW-nya dia ke alam lain. Saya nggak ngeh ke situ. Itu saya pikir dia OTW-nya OTW ke Jakarta waktu yang sebelumnya. Karena itu emang tujuannya gitu kan, gitu. Yang pada akhirnya saya bawa deh tuh, bro OTW, iya ini lagi OTW nih kita OTW ke Baros. Bro OTW, lu nggak denger gua bilang OTW, malah ngajakin berantem, lu berantem aja sama gua bro. Itu di perjalanan itu posisi jam habis Isya, jam 8-an. Bro OTW ayo, sampai mau ngajak berantem segala, berantem aja sama gue kalau lu nggak ikut OTW, katanya gitu. Akhirnya karena saya waras ya kan, saya nggak ladenin gitu, saya nggak ladenin. Akhirnya setelah di perjalanan itu udah sabar, ini juga lagi OTW, kita adem-ademin gitu kan. Udah bro, ini kita lagi OTW bro, gitu. Iya OTW ya, iya. Itu udah tuh kita berangkat gitu. Beberapa menit kemudian dia ngomong lagi, bro besok kita OTW ya, besok OTW. Lagi mana sih, besok apa sekarang OTW-nya? Saya bercandain. Enggak, sekarang kita OTW, terus besok juga kita OTW. Ah lu nggak bener lu, orang lagi sakit OTW aja. Enggak bro, gue nggak sakit, lu mengatain gue sakit. Masih nyambung gitu? Masih nyambung, nyambungnya begitu, cuman udah nggak jelas gitu. Dan pada akhirnya setelah itu kan nyampe tuh ke Baros, gitu. Setelah nyampe di Baros, gitu kan, saya masih nunggu di situ. Saya nggak pulang, saya masih nunggu di situ, gitu. Karena nggak ada tempat tidur ya kan malam itu juga, gitu. Nah yang punya mobil nih balik, gitu. Gue pulang ya, takut istri gue nanyain. Oh ya udah, kalau misalkan mau pulang, itu gue juga mau balik. Akhirnya dari pihak keluarga nyuruh saya juga pulang gitu. Udah pulang aja, itu biar kita aja yang nunggu di sini. Keluarganya. Gitu, biar pihak keluarga gitu kan. Akhirnya setelah saya ajak pulang itu, teman saya juga ngajakin pulang. Nah, saya pulang tuh dari situ. Begitu saya pulang, baru sampai rumah itu jam subuhan lah, karena udah jam 12 lewat malam ya. Itu ngabarin bahwasanya teman saya Hadi udah nggak ada. Innalillahi. Itu posisinya malam Jumat. Dan hal yang ininya lagi, ada rasa penyesalan dalam diri saya itu, kenapa saya nggak ngajak teman saya pindah mobil. Itu pindah mobil. Nah, karena kesalahan, saya anggap itu sebuah kesalahan buat saya. Itu rasa dihantuinya itu sama teman saya itu sekitar 7 hari, seminggu gitu meninggalnya. Setelah beliau meninggal, dikabarin meninggal, bahkan saya balik lagi ke situ pakai motor, saya ikut bawa pulang lagi. Itu saya ikut sampai ke pemakamannya juga, itu kan saya ikut. Itu lagi pas meninggalnya juga, pas mau dikafanin, saya ikut mandiin juga, mandiin beliau, saya ikut. Itu yang anehnya itu, begitu saya ngebersihin tangannya, itu tangannya langsung ngepel ke tangan saya. Itu ngepel tangan kayak seolah-olah nggak mau lepas gitu, nggak mau pergi gitu. Ternyata beliau bilang OTW itu OTW kepergian teman saya, teman dekat saya, teman karib saya, berangkat atau pergi berpulang ke rahmatullah. Seperti itu. Dan setelah dimandikan, dikafanin, disolatkan, itu saya ikut terus sampai
tahlilan malamnya pun saya ikut. Nah, pas lagi tahlilannya itu sempat nongol itu, entah itu teman saya, entah itu jin korin. Tapi yang saya tahu dalam ilmu agama Islam itu, ketika manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya selama di dunia gitu. Jadi yang namanya orang meninggal nggak ada yang namanya setan gentayangan, setan penasaran itu nggak ada. Gitu. Kalaupun ada itu hanya jin korin, karena setiap manusia itu ada jin korinnya. Gitu. Dan tugasnya, ada yang tugasnya itu untuk menuntun atau mengarahkan kebaikan dan juga keburukan, tergantung amal perbuatan kita selama di dunia sebelumnya kan ya. Nah, setelah tahlilan itu saya duduk di belakang dan posisinya di sebelah kiri saya itu ada gang lorong kecil. Nah, setelah saya nengok ke situ, saya kaget. Kagetnya itu ada sosok pocong yang mukanya mirip dengan teman saya sendiri di situ. Astagfirullahaladzim. Semoga aja ini bukan teman saya kan gitu ya. Karena yang saya tahu seperti itu. Tapi kenapa mukanya mirip gitu. Akang doang yang lihat? Saya doang yang lihat gitu. Itu manggil, makanya saya nengok gitu. Sebelum tahlilan apa beres tahlilan? Setelah tahlilan. Setelah tahlilan gitu kan. Yang saya sedang menyesali gitu kan. Menyesalinya itu kenapa bukan teman saya yang saya tarik, saya suruh pindah mobil gitu tuh. Kalau saya tahu saya punya ilmu kasyaf aja ya. Mungkin udah dipaksa. Udah saya paksa, udah pindah. Gak usah ikut-ikut ke sana dulu, lu aja yang pindah. Jangan perempuan itu yang pindah. Akhirnya perempuan itu yang selamat sama saya ikut. Kalau misalkan nggak ikut, itu mungkin perempuan itu nggak akan selamat juga. Karena dari yang teman-teman yang itu ada yang meninggal, perempuan yang jidatnya bolong itu meninggal. Meninggal. Yang dua itu gangguan jiwa. Gitu, karena mau diangkat tumbal itu nggak bisa, nggak jadi, tapi sukmanya udah ditarik gitu. Jadi kayak orang linglung gitu, kehilangan kesadaran, kayak orang gila jadinya sampai sekarang. Kembali lagi yang tadi tuh, setelah tahlilan itu manggilnya tuh bro gitu. Saya nengok, ternyata itu sosoknya tuh menyerupai teman saya itu yang meninggal. Itu nangis itu. Dan setelah itu sampai 7 hari itu selalu didatengin, minta dikirimin doa, kirimin doa, bro doain gue gitu. Dan setelah 2 hari 3 hari tahlilan situ, nah saya kan sama teman saya ini, sama yang punya mobilnya ini, minta ditemenin ke Polantas bagian lalu lintas yang kecelakaan itu ya. Saya ke Polres lah, saya lihat mobilnya tuh hancurnya kayak gimana. Dan yang saya anehnya itu kan mau maghrib posisinya ya, sore. Di mobil itu kenapa kelihatan lagi nih wajahnya teman saya di mobil itu, karena saya sempat lihat mobilnya itu hancurnya kayak gimana. Andai kata waktu itu saya refleks untuk memvideokan posisi mobilnya itu, mungkin udah saya videoin, karena saya kaget, loh kok ini ada di sini, bayangan dan sosok wujud teman saya itu ada di dalam mobil itu, padahal posisi mobil itu udah diderek sama pihak Polantas gitu. Dan setelah itu, pada akhirnya setelah 7 hari dari tahlilan itu, ya, sedikit tersenyum teman saya itu. Saya sempat ketemu lagi, di lorong itu juga, di lorong itu juga pas tahlilan 7 hari gitu, terlihat tapi tersenyum gitu kan, bahwasanya dia merasa punya teman yang benar-benar mengingatkan dan masih ingat sampai pemakamannya, sampai tahlilan di 7 harinya itu masih tetap ikut gitu. Jadi sebetulnya memang kalau kita lagi berkendara atau lagi perjalanan, jangan lupa berdoa, betul ya. Nah,
harus tetap eling, ingat, Iya. jangan ugal-ugalan itu Nah, faktor juga kan. Faktor juga karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan untuk berdoa gitu. Sebelum kita berangkat keluar dari rumah aja kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu pun salah satu dari bagian doa naik kendaraan. Iya, betul. Gitu. Kalau kita berdoa dulu nggak bakalan terjadi seperti itu. Karena udah minta perlindungan. Karena sudah minta perlindungan oleh Allah dan juga Allah pasti akan mengijabah doa kita. Karena posisinya ini habis mabok tuh teman-temannya tuh. Bukan makanya bawahnya seperti itu. Aduh. Jadinya nggak di luar dugaan gitu. Walaupun sebelum terjadi kecelakaan tersebut itu udah ada firasat di sayanya kan gitu. Karena salah satu dari rombongan itu ada teman dekat saya gitu. Jadi chemistry-nya udah ketemu. Udah ketemu dan jiwa kita masing-masing itu sudah saling kontak gitu. Iya. Makanya ada yang namanya firasat nggak enaknya itu tuh. Ini ada apa nih, ada apa? Dan ternyata ya itulah terjadi. Ketika sudah ditinggal baru menyadari bahwasanya ini rahasia Allah yang tidak semua orang bisa tahu. Betul. Gitu. Setelah terjadi baru itu rahasia Allah. Gitu. Dan ternyata jalannya teman saya pulang ke rahmatullah dengan cara seperti itu. Iya. Itu. Ini perjalanan misteri atau perjalanan mistis dibarengi dengan perjalanan kisah persahabatan ya. Jadi ada sedikit serem, ada sedikit haru. Dan beliau juga alhamdulillah sebagai sahabat bisa terus mengingat dan mengirimkan doa untuk sahabat yang sudah tiada. Kang, terima kasih. Mungkin kalau ada cerita-cerita lainnya. Wah, masih banyak. Masih ada segini lagi nih. Udah dibubukan ya? Udah dibubukan siap. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi nih, biar lebih banyak lagi materi-materi berikutnya yang bisa di-share ke teman-teman semua. Tapi yang pasti, setiap kejadian yang dialami oleh narasumber kita narasumber kita kali ini, itu kejadian nyata, langsung dialami. Buat teman-teman atau kalian semua yang tidak percaya sih tidak masalah terkait dengan cerita yang ini. Tapi yang paling tidak, kita harus meyakini bahwa setiap keadaan itu kita pasti mengalami hal-hal gaib dan hal gaib itu pasti ada ya Kang. Pasti ada. Karena Allah pun sifatnya gaib. Zat yang maha gaib. Zat yang maha gaib. Mungkin begitu aja Kang. Nanti kita ngobrol lagi di edisi berikutnya di program Kacamata Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cincinnya ngeri.